menonaktifkan audio menggunakan virtual background dan mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah kami share di kolom chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Kanwil DJKN Aceh, Ibu Supriya HG, yang terhormat Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara, Bapak Teddy Chandriadi, yang terhormat Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Bapak Sudarsono, yang terhormat Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Bapak Arik Haryono, yang kami hormati para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan para pelaksana yang hadir dalam kegiatan siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di siang hari ini. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aulia Rahman, pelaksana pada Kanwil DJKN Aceh, akan membantu Bapak Ibu semua dalam kegiatan kita siang hari ini. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan singkat dari para kepala kantor wilayah, yang kelima pemaparan materi dan sesi diskusi, yang keenam adalah penutup. Selanjutnya, agar agenda kita hari ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan menjadi berkah bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Razak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya akan membantunya secara agama Islam. Bagi yang beragama selain Islam dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul secara virtual dalam Zoom pemaparan inovasi pojok SNV Kanwil DJKN Aceh. Kami mohon kepadamu, kiranya kegiatan ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti Zoom ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Razak yang telah memimpin doa tadi. Selanjutnya, sebagaimana arahan Menteri Keuangan melalui Sekretariat Jenderal bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kedinasan dan sebagai wujud cinta tanah air, marilah kita mulai acara siang hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, para hadirin kami mohon untuk berdiri.
hadirin kami persilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, gerak laju pembangunan dan kondisi perekonomian Indonesia yang dinamis membuat pemerintah Indonesia memberikan effort yang lebih untuk melaksanakan pembangunan nasional. Tidak hanya menjalankan bisnis as usual, pemerintah juga menjalankan usaha lebih untuk memastikan pembangunan Indonesia berjalan dengan lancar, termasuk juga Kementerian Keuangan. Kemenkyu memiliki tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya di luar fungsi pengelolaan fiskal utama atau rutin. Nah, dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Kemenkyu dibantu oleh beberapa agen khusus yang bernama Special Mission Vehicle atau SMP. Sejalan dengan visi dan misi SMP dan DJKN sebagai bagian dari Kemenkyu memiliki kantor vertikal di daerah, sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis dan kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, inovasi pojok SMP pada Kanwil DJKN Aceh hadir untuk mengakselerasi dan mengkolaborasikan peran DJKN. Untuk lebih lengkapnya lagi, sebagaimana undangan dan rundown yang telah disampaikan nanti ada di sesi pemaparan dan diskusi. Namun sebelumnya, kami mohon kepada Kepala Kanwil DJKN Aceh, Kepala Kanwil DJKN Sumut, Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, dan Kepala Kanwil DJKN Langkulu untuk menyampaikan sambutan singkat mengenai agenda pada hari ini. Untuk itu, yang pertama kami persilakan terlebih dahulu kepada Kepala Kanwil DJKN Aceh untuk menyampaikan sambutan. Kepada Ibu Sukriah, waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan Ibu. Terima kasih Bang Aul. Suara jelas Bang Aul, suara Ibu? Alhamdulillah jelas Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini Kanwil DJKN Aceh merasa berbahagia sekali dapat kunjungan dari Pak Teddy, dari Pak Arik, dari Pak Sony beserta jajaran keluarga besar DJKN di 3 kanwil dan 4 kanwil bertemu di Zoom meeting ini. Tentunya ini suatu rezeki rahmat bisa bertemu di siang hari ini dalam rangka kita ingin berbagi, ingin saling menguatkan sehingga semua fungsi DJKN bisa kita maksimalkan. Alhamdulillah siang ini Pak Teddy, Pak Sony, Pak Arik, kami dari Kanwil DJKN Aceh ini hadir insya Allah lengkap mewakili tim yang mengimplementasikan pojok SMP di lapangan. Jadi mudah-mudahan event ini, momen ini bisa membuat kita saling mengisi satu sama lain karena pojok SMP di Kanwil DJKN Aceh umurnya juga baru 2 bulan Pak Arik, tanggal 28 besok baru ulang tahun yang kedua 2 bulan. Dan kita juga pada prinsipnya learning by doing. Jadi kita pun menggerakkan ini sebisa kita Pak Arik. Jadi kita melihat esensinya apa yang harus dikerjakan dan itu akan selalu akan ada penyempurnaan. Karena selaku insan Kementerian Keuangan kita tidak lepas dari nilai kelima ya, kesempurnaan yang pada perilaku ke-10-nya selalu melakukan inovasi dan mengembangkan inovasi dan kreativitas. Jadi mudah-mudahan ini pun wujud dari implementasi nilai-nilai Kemenkyu beserta perilakunya sehingga siang hari ini kita bertemu untuk mengoptimalkan, untuk mengambil peran, bisa berkontribusi lebih dalam pelaksanaan tugas DJKN pada umumnya. Karena kalau kita lihat, kita baca Distinguished Asset Manager, itu kan memang di sana ada fungsi tugas investasi yang selama ini mungkin rentang informasinya terlalu jauh sampai ke stakeholder. Nah ini mungkin kesempatan kita kanwil-kanwil di daerah bisa mengambil peran. Terima kasih untuk kedatangannya, untuk kemarin undangannya Pak Arik, permintaannya Pak Teddy, Pak Sony. Mudah-mudahan sesi siang ini akan membawa kebaikan bagi kita semua. Dan alhamdulillah ini nanti sambil jalan, kebetulan kita di Aceh baru kedatangan juga asisten 2 Kabupaten Aceh Singkil, teman-teman, yang ingin meminta penjelasan langsung tentang KBBU. Tapi ini di luar acara kita sebenarnya. Intinya ternyata sambil berjalan itu pun berkembang tugas ini bisa bisa menyambut atau merespon kebutuhan di daerah gitu Pak Arik. Jadi ini pun hasil kolaborasi dengan tim 9. Kebetulan di Aceh ada tim 9-nya. Tadi siang ada kajian di BI
mengenai pengembangan pulau banyak di Kabupaten Aceh Singkil, dan ternyata muaranya ke kita, Pak Ari. Memang ketika kita meluncing pojok SMP, kita mengundang pemerintah daerah, mengundang tim 9, dan dalam setiap pertemuan kita menyampaikan bahwa di Aceh dengan berkurangnya dana otonomi khusus tahun depan sebesar 3,5 triliun. Nah, apa yang bisa dilakukan sehingga 3, triliun ini bisa ditutupi dari mana saja? Nah, ini kita berusaha untuk berkontribusi di situ. Kalau dari Aceh, dari Kanwil DJKN, kita menyampaikan ini ada peluang bahwa pembangunan infrastruktur di Aceh mungkin bisa digeser, tidak di APBN, Pak Ari, dialihkan ke investasi ini. Mungkin mudah-mudahan di daerah lain, saya yakin potensinya mungkin jauh lebih besar juga dibandingkan di sini, dan ini nanti sangat ditentukan dinamika dengan pemerintah daerah, Pak Ari. Masing-masing pemerintah daerah punya keunikan masing-masing, dan saya melihat potensi komunikasi kanwil-kanwil di tempat lain gitu ya, Pak Teddy, Pak Sony, Pak Arik, itu mungkin akan lebih cepat mungkin implementasinya. Kondisinya memang seperti itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan momen ini benar-benar bermanfaat buat kita semua. Ada gambaran sedikit sebelum nanti kita di launching tanggal 23 ya Pak Arik ya, sama Pak Dirjen. Mungkin itu sebagai pengantar. Sementara pemaparan saya izin Pak Arik, karena ini ada tamunya sebentar, kita ingin menyampaikan juga peluang KPBU bagi pemerintah Aceh Singkil. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sukriyah atas sambutannya. Baik, selanjutnya mungkin mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan singkat juga ya dari Bapak-Bapak Kepala Kanwil dari Sumut, RSK, dan Lamkulu. Mungkin yang dari pertama kami persilahkan Bapak Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara, Bapak Teddy Sandriadi, atau yang mewakili. Kepada Bapak Teddy atau yang mewakili waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Mas, geser dulu aja Mas. Pak Teddy katanya lagi ada tamu. Izin Mas Aul, Pak Teddy yang baru tamu. Siap, Bu Pak. Sukriyah, saya mohon izin. Saya ada tamu dulu ya. Bapak Farid ya, mohon izin. Komandan. Siap, Bos. Baik, siap. Terima kasih Pak Teddy. Izin kita lanjutkan kepada yang kedua, kepada Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, Bapak Sudarsono. Kepada Bapak Sudarsono, waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati. Bu Sukriyah, Kanwil DJKN Aceh, Pak Arik, Kanwil DJKN Lamkulu, Pak Teddy, Kanwil DJKN Sumut yang sementara ada tamu, dan seluruh jajaran di 3-4 kanwil ya, di DJKN di wilayah Sumatera. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siang hari ini kita dapat berkumpul di pojok SMV. Jadi ini saya apresiasi atas inisiasi dari Bu Sukriyah dan jajaran di Kanwil DJKN Aceh untuk mencanangkan pojok SMV gitu ya. Nah tentu ini sesuatu yang perlu kita dukung, kita support. Saya juga sangat berterima kasih atas perkenan dari teman-teman di Aceh, Bu Sukriyah dan jajaran untuk menyelenggarakan acara siang hari ini, sehingga nanti kita dapat bersinergi, berkolaborasi untuk pengembangan SMV yang ada di bawah pengawasan DJKN. Selain itu, saya tentu kami di jajaran Kanwil DJKN Riau Sumber Kepri juga mensupport sepenuhnya, mendukung penuh untuk menjadi penghubung, narahubung dengan Pemprov, Pemkot, Pemkap di wilayah kami dalam hal nanti diperlukan ataupun ada penugasan dari kantor pusat terkait dengan pelaksanaan SMP ini.
Dan ini tentu sesuai dengan arahan kantor pusat juga, di mana ada nota dinas dari Pak Setdijen ya, untuk replikasi inovasi pojok spesial mission vehicle, di mana tadi saya juga sudah ngobrol sama Bu Sukriyah untuk kita perlu pererat, perketat, perkuat sinergi ini dengan mungkin nanti kolaborasi antar Kanwil gitu ya, untuk pengembangan SMV ke depan di wilayah Sumatera khusus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Jalan-jalan bersama sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sudarsono tadi sudah menyampaikan sambutannya. Kemudian kita lanjutkan kepada Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Bapak Arik Haryono. Kepada Bapak Arik, waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Kanwil DJKN Aceh beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Bapak Kanwil DJKN Sumut juga beserta jajaran, dan tentunya sahabat saya Bapak Sony ya, Kanwil DJKN LSK beserta jajaran, dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada daring siang ini. Tentunya pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Ini mohon maaf, memang suara saya hampir hilang ya Mas Budi ya, tapi tetap walaupun suaranya hampir hilang masih seksi ya Mas Budi ya. Sudah serak gini ya, ini sudah masuk minggu keempat ya, jadi mohon dipahami karena memang batuknya ini kayaknya istilahnya betah ini, walaupun mungkin sudah 10 jenis obat batuk yang sudah saya coba minum. Kembali ke fokus acara kita pada siang hari ini. Pertama, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bu Sukriyah yang selaku Kakanwil DJKN Aceh yang telah menginisiasi dan merupakan bagian dari inovasi terkait dengan persiapan menuju zona integritas PBBM, dan melalui surat juga Pak Setdijen agar menginstruksikan kita semua untuk bisa mereplikasi terhadap apa yang sudah diinisiasi oleh Ibu Kanwil. Sejatinya saya juga sudah sempat beberapa waktu yang lalu sudah diingatkan juga oleh Bu Kanwil agar hal ini juga bisa diterapkan di lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Dan di kami pun sebenarnya ini juga sudah rapatnya 1 tahun yang lalu. Nah, kebetulan di sini adalah ada Pak Odi ya, selaku Kepala Bidang PKN, juga alumni dari Aceh ya, yang kita percaya untuk saat ini bersama rekan-rekan yang lain untuk kemudian melakukan persiapan-persiapan agar ini juga bisa berjalan baik di Provinsi Lampung dan Bengkulu. Dalam arahan-arahan rapat yang terakhir saya katakan dengan sangat jelas dan tegas, mohon teman-teman ini betul-betul mendapatkan arahan bimbingan dari teman-teman di Kanwil Aceh, sehingga tidak saja sebatas tataran teoritisnya saja, namun benar-benar ini bisa diwujudkan dan diaplikasikan. Dan dalam waktu dekat tentunya saya sudah meminta kepada teman-teman yang mendapat tugas persiapan untuk pembentukan pojok SMV ya, di lingkungan masing-masing Kanwil ini, agar kami segera dipertemukan dengan teman-teman di lingkup Pemprov, khususnya dengan Sekda, sehingga besar harapan kami pada Bu Sukriyah dan tim, dan juga kami akan koordinasi tadi dengan Pak Teddy juga tentunya
dan Pak Sony karena ini lingkup wilayah Sumatera, di mana juga proyek-proyeknya terutama yang terkait dengan mungkin jalan tol dan lain sebagainya ya, karena terbentang dari Lampung hingga Aceh misalkan ya, ada atau proyek-proyek strategis lainnya. Sepertinya kalau di Lampung ini juga, kalau saya mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu, memang akan ada pembangunan fisik yang kiranya cukup besar. Namun karena memang kondisi kemarin terkait dengan endemi ini memang masih beberapa yang masih banyak harus didiskusikan kembali. Jadi itu dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon untuk tidak bosan-bosan ya apabila nanti kami dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu hanya minta arahan ataupun petunjuk terkait dengan pojok SMP ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Arik atas sambutannya. Baik, terima kasih kepada Pak Teddy, Pak Sony, dan Pak Arik. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak-Bapak Kepala Kanwil tadi, bahwa sebagaimana kita bersama maklum bahwa Direktur Jenderal Pak Rionald Silaban telah menyampaikan sambutannya pada acara peresmian pojok SMP Kanwil DJKN Aceh tanggal 18 Januari yang lalu. Untuk itu, penting kiranya kita untuk bersama-sama menyaksikan kembali sambutan lengkap Pak Rionald Silaban dalam agenda peresmian pojok SMP Kanwil DJKN Aceh. Berikut adalah videonya. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Aceh atau yang mewakili, para Sekretaris Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Aceh, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh, para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan, jajaran direksi SMP Kementerian Keuangan, serta seluruh jajaran pejabat pegawai DJKN dan peserta kegiatan yang hadir dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan paling utama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kesehatan yang diberikan. Sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan launching pojok SMP Kanwil DJKN Aceh secara hybrid. Dengan adanya pojok SMP, nantinya peran nyata untuk daerah yang diberikan oleh kantor-kantor wilayah di bawah DJKN akan semakin terlihat. Melalui kegiatan edukasi, koordinasi, dan implementasi program kerja, diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam pelantikan saya sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara, tepatnya di bulan Maret tahun lalu, Ibu Menteri menekankan bahwa kita adalah Kemenq 1. Tidak boleh lagi ada silo-silo antara unit di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bukan hanya DJKN, DJP, DJBC, atau DJPB saja. Lebih jauh lagi yang mungkin masih jarang diketahui publik bahwa BUMN atau Lembaga Special Mission Vehicle SMP yang memiliki mandat khusus juga merupakan bagian dari Kemenq 1. Untuk diketahui bersama, saat ini ada 8 SMP Kemenq yang terdiri dari 1 lembaga sui generis yaitu LPEI, 4 BUMN yaitu PT PII, PT SMI, PT SMF, dan PT Geodipa Energi, serta 3 BLU yaitu Elman, LPDP, dan PIP. LPDP berada di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal. PIP di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 6 yang lain diamanatkan kepada DJKN untuk menjadi pembina sekaligus selaku RUPS. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini juga turut hadir Kakanwil DJBC, DJP, dan DJPB di wilayah Aceh, yang tentunya sangat dimungkinkan untuk ikut terlibat dalam kegiatan SMP bersama dengan rekan-rekan kita di pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Melalui sinergi dan kolaborasi yang terbentuk, persentase keberhasilan suatu program tentu akan jauh meningkat dibandingkan dengan pergerakan individual. Peran kantor vertikal DJKN sebagai asset manager akan dioptimalkan dengan dukungan fungsi lain, yaitu sebagai perpanjangan tangan SMP Kemenq di daerah.
Melalui pojok SMV yang dibentuk ini, Kanwil DJKN Aceh akan berperan sebagai penghubung antara unit kerja di kantor pusat DJKN dan SMV Kemenq dengan para pemangku kepentingan di Aceh. Pun, sinergi antara DJKN dan SMV-nya dengan unit kerja Kemenq lain, semisal Kanwil DJPB, sebagai Regional Chief Economist dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholders yang ada di seluruh wilayah Provinsi Aceh akan menjadi semakin maksimal. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, inisiasi pembentukan pojok SMV ini merupakan sebuah kegiatan yang patut diapresiasi dan tentunya dapat direplikasi oleh Kanwil DJKN di daerah lain, khususnya di wilayah-wilayah yang belum memiliki kantor perwakilan SMV. Tentunya hal ini akan berdampak positif dalam menurunkan tingkat urgensi bagi para SMV untuk membuka kantor perwakilannya di semua provinsi. Selanjutnya, dengan tidak berpanjang lebar, dengan mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, hari ini saya resmikan pojok SMV di kantor wilayah DJKN Aceh. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi cuplikan ya, sambutan Pak Direktur Jenderal Pak Rionald Silaban pada acara peresmian pojok SMV Kanwil DJKN Aceh tanggal 18 Januari yang lalu. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND 829 tanggal 6 Maret 2022 hal replikasi inovasi pojok SMV Kanwil DJKN Aceh, terdapat arahan mengenai replikasi pojok SMV Kanwil DJKN Aceh. Dan ternyata beberapa kanwil di lingkungan DJKN sangat antusias dan memberikan respon yang positif, sehingga pada siang ini dalam agenda sharing session dalam lebih kurang 90 menit ke depan, kita akan berdiskusi bersama terkait bagaimana sejarah pembentukannya, apa yang telah dikerjakan, dan apa saja yang telah dicapai dalam pojok SMV Kanwil DJKN Aceh tersebut. Adapun paparan mengenai pojok SMV Kanwil DJKN Aceh akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Muhammad Ali Triono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi PKN 3 pada Kanwil DJKN Aceh. Pak Ali, apa kabar? Sudah siap Pak menyampaikan paparannya? Alhamdulillah, kabar baik Bang Aul. Terima kasih Bang Aul. Izin Pak, suaranya kurang terdengar jelas Pak. Ya, Bang Aul. Terima kasih Bang Aul. Alhamdulillah kabar baik. Insya Allah siap kita sharing bersama pada siang hari ini Bang Aul. Baik, terima kasih Pak Ali. Baiklah, langsung saja mungkin Pak Ali, kepada Pak Ali waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Bang Aulia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, suaranya kecil. Ya, baik Ibu. Mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Siap, sudah Pak. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat tentunya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu para Kanwil yang telah hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Dan salam hormat juga kami sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu para pejabat administrator, para pejabat pengawas, dan rekan-rekan sekalian di lingkungan Kanwil Sumatera Utara, Kanwil DJKN RSK, dan Kanwil DJKN Lamkulu. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadiran Bapak dan Ibu pada sharing session kita ya, bisa kita katakan seperti itu, sharing session kita pada siang hari ini.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa memberikan inspirasi baru kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tentunya diimplementasikan di tempat Bapak dan Ibu masing-masing. Mohon izin sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, sharing ini bukan berarti kami yang paling tahu di antara Bapak dan Ibu sekalian, tapi mungkin kami mendapatkan kesempatan memulai terlebih dahulu terkait dengan pembentukan pojok SMV ini. Jadi pada kesempatan ini mohon izin saya mewakili Kanwil DJKN Aceh akan memaparkan beberapa hal yang kami lakukan, yang telah kami lakukan di Kanwil DJKN Aceh yang terkait dengan pembentukan pojok SMV ini. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Mohon Mbak Izi untuk slide-nya, Mbak Izi. Bapak dan Ibu, sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwa untuk Kanwil DJKN Aceh, kami telah melaunching pembentukan pojok SMV di tanggal 28 Januari 2022 kemarin. Ini adalah bukan ujuk-ujuk aja tiba-tiba kita bentuk seperti itu, tapi ini adalah proses kami, dinamika yang kami temukan di lapangan, yang kemudian kami simpulkan kami perlu untuk membentuk inovasi ini agar apa? Agar membantu menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, dalam hal ini adalah rekan-rekan kita di SMV di bawah Kementerian Keuangan dengan pemerintah daerah. Next, Mbak Isi. Ada beberapa hal Bapak dan Ibu yang menjadi latar belakang kenapa Kanwil DJKN Aceh membentuk pojok SMV ini. Di antaranya adalah buah pikiran kami ketika dalam roadmap DJKN 2019 dan 2028 ada amanah bagi DJKN sebagai institusi untuk bertransformasi dari mungkin dapat kita katakan sebelumnya adalah sebagai aset administrator, kemudian kita dituntut untuk bergerak maju menjadi aset manager. Tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang kita perlu hadapi di ke depan, namun di antara tantangan-tantangan tersebut ternyata juga muncul peluang-peluang baru yang kami temukan di lapangan yang dapat memperkuat eksistensi DJKN bagi stakeholders di daerah. Nah, hal-hal inilah yang Bapak dan Ibu yang kemudian kami dalam prosesnya kami kami membentuk atau Ibu Kanwil berinisiatif untuk membentuk inovasi pembentukan pojok SMV di Kanwil DJKN Aceh ini. Next, Mbak Isi. Bapak dan Ibu sekalian, untuk Kanwil DJKN sendiri mungkin ini suatu suatu kesempatan juga bagi kami, suatu anugerah juga bagi kami. Sebelumnya di Kanwil DJKN Aceh sudah ditunjuk oleh Bapak Dirjen di tahun 2020 sebagai salah satu kanwil untuk pembentukan pojok KPBU. Jadi di tahun 2020 tersebut ada, kalau kami tidak salah, ada 3 kanwil yang ditunjuk di awal-awal untuk membentuk pojok KPBU. Maksudnya apa? Maksudnya adalah diharapkan kantor-kantor vertikal DJKN tersebut, kanwil DJKN tersebut menjadi corong pemerintah pusat untuk mensosialisasikan skema KPBU ini dalam pengadaan infrastruktur. Ini tentunya suatu tantangan dan tugas yang tidak mudah Bapak dan Ibu, karena yang kami temukan kita berupaya untuk merubah mindset stakeholders atau pemerintah daerah dari yang awalnya hanya mengenal skema pembangunan infrastruktur dari APBD, kemudian kita mencoba mengenalkan kepada mereka bahwa ada loh skema lain yang dapat membantu mempercepat, mengakselerasi pembangunan infrastruktur di daerah dengan men-switching skema yang bisa dikatakan tradisional ke skema KPBU. Ini prosesnya sangat panjang dan tidak mudah, banyak tantangan yang kami temukan di lapangan, dan kebetulan untuk di Aceh sendiri ada satu proyek yang pada waktu itu diamanahkan kepada kami untuk dalam tanda kutip dikawal agar bisa berjalan dengan lancar sampai dengan ke tahap selanjutnya. Namun tentunya perkembangannya tidak seperti yang diharapkan, tapi dari situ Bapak dan Ibu sekalian, kami di Aceh belajar bahwa ternyata walaupun hal ini tidak mudah, seperti saya katakan tadi, ini adalah tantangan, namun sekaligus ada peluang yang bisa kita ambil di sini,
yang kemudian ternyata peluang ini lebih membantu kami untuk mendekatkan kepada pemerintah daerah. Jadi mulai dari diskusi-diskusi terkait KPBU tersebut, saat ini bisa dikatakan bahwa banyak pemerintah daerah di Aceh ini, ada 23 kabupaten kota yang sudah tahu Kanwil DJKN Aceh itu selain untuk pengelolaan tusinya sebagai pengelola kekayaan negara, lelang dan piutang negara, juga ada pojok KPBU di sana. Nah, ini yang mungkin hikmah yang bisa kami ambil dari pembentukan pojok KPBU tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan Bu Kanwil tadi, di Aceh ini ada yang namanya Forum 9. Forum 9 ini adalah kolaborasi di antara unit-unit eselon 1 Kementerian Keuangan, ada 4 di sini, kemudian ditambah dengan perwakilan dari BPK, BPKP, OJK, dan kemudian BPS juga ada di situ, yang secara rutin Forum 9 ini mengadakan pertemuan-pertemuan dengan muspida-muspida di daerah, baik itu bupati, wali kota, sekda, Pangdam, Kapolda, dan segala macam. Dalam pertemuan tersebut, dari diskusi-diskusi pimpinan-pimpinan tersebut, kemudian berkembanglah wacana bagaimana Forum 9 ini yang merupakan representasi dari instansi-instansi pemerintah pusat bisa lebih masuk ke dalam membantu pembangunan yang ada di Aceh. Dan ini sangat disambut baik oleh stakeholders di daerah. Nah, dari semua proses ini Bapak dan Ibu sekalian, dari semua proses yang kami lakukan ketika kita bertemu dengan pemerintah daerah, Bapak pimpinan Ibu Kanwil dan Bapak-bapak pejabat administrator bertemu dengan pimpinan di daerah, inilah yang kemudian kami melihat bahwa ada peluang yang bisa kita optimalkan di Kanwil DJKN Aceh untuk membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan atau mendorong perekonomian di daerah. Baik, next slide, Mbak Isi. Bapak dan Ibu, pojok SMV adalah suatu tools yang kita gunakan atau mungkin wadah kita bersama dalam mendorong peran Kanwil untuk berkomunikasi dengan jajaran stakeholders di daerah. Nah, tentunya tools tersebut tidak akan berjalan dengan optimal jika tidak dilaksanakan oleh orang-orang atau pelaksana yang yang memiliki pemahaman yang sama, memiliki kemauan yang sama untuk bergerak maju dalam mengembangkan pojok SMV ini. Nah, oleh karena itu, sebelum ada pojok SMV ini, di Kanwil DJKN Aceh sendiri sudah ada inovasi lain, inovasi yang namanya pembentukan tim PPI PEKMA atau tim percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Aceh, yang juga lahir dari diskusi-diskusi mengenai kontribusi yang dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya Kanwil DJKN Aceh bagi pengembangan infrastruktur dan perekonomian di Aceh. Jadi dalam forum-forum tersebut masing-masing pihak dari Direktorat Jenderal Pajak, DJBC, dan kemudian DJ Perben itu juga mereka juga menyampaikan hal-hal apa yang bisa didorong dari tusi-tusi masing-masing Direktorat Jenderal. Nah, dari Aceh kami mendorong ini dan karena kami melihat dan menyadari bahwa sebenarnya DJKN itu memiliki fungsi atau tugas yang luar biasa besar dalam pengelolaan negara, dan selain itu juga terkait dengan fungsi pengelolaan investasi pemerintah yang saat ini dilaksanakan di Direktorat KND. Namun mungkin fungsi itu belum sepenuhnya terinformasikan di daerah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di tim PPI Pekmas ini sendiri, susunan keanggotaan timnya nanti kami juga akan mungkin bisa menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk direplikasi juga di masing-masing Kanwil. Nanti kami share juga timnya, SK timnya, segala macam. Keanggotaannya ini meliputi bukan Kanwil saja, bukan Kanwil DJKN saja, tapi juga melibatkan seluruh KPKNL yang ada di Kanwil DJKN. Ada dari KPKNL Loksmawe dan KPKNL Banda Aceh. Bahkan kepala KPKNL Loksmawe dan Banda Aceh juga kami didaulat untuk duduk sebagai komite pengarah dalam tim ini. Jadi kami berharap
tim ini yang terdiri dari lintas KPKNL, lintas bidang, dan lintas seksi ini, anggota-anggotanya bisa memberikan kontribusi terbaiknya, kompetensi terbaiknya untuk kemudian mendukung tugas-tugas atau program kerja yang sudah direncanakan. Di tim ini sendiri ada 3 bidang, Bapak Ibu kami bagi ada 3 bidang. Yang pertama bidang percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan. Nanti ketika kita kaitkan dengan SMV yang ada di Kementerian Keuangan atau yang mungkin kita lebih khusus nanti di DJKN, ada 6 SMV di DJKN, ini bisa lebih berkolaborasi dengan PT EPI dan PT SMI, kemudian PT SMF juga di sini. Kemudian ada bidang kedua yaitu tadi bidang pertama tadi ini diketuai oleh Kepala Bagian Umum Pak Hardi dan timnya nanti. Kemudian bidang kedua adalah bidang peningkatan kapasitas UMKM dan ekspor. Nanti kalau kaitannya dengan SMV kita, nanti akan lebih banyak berkomunikasi dengan LPI sebagai lembaga ekspor, pembiayaan ekspor, yang juga mempunyai fungsi untuk membina, melahirkan eksportir baru di seluruh Indonesia. Nanti ini ketua bidangnya adalah Pak Nofrizal, ini kepala bidang lelang di Kanwil DJKN Aceh. Kemudian yang bidang terakhir adalah yang juga merupakan core bisnis dari DJKN adalah optimalisasi dan pemanfaatan pengembangan aset. Ini diketuai oleh Pak Aris Rahmat Sopian sebagai kepala bidang pengelolaan keuangan negara di Kanwil DJKN Aceh, yang nantinya akan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di Aceh. Salah satu yang sudah jalan saat ini adalah inisiasi untuk membentukkan rumah Umi di lingkungan Aceh, berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaraan dan juga PIP, Pusat Investasi BLU PIP yang ada di Direktorat Perbendaraan. Baik, next Mbak Isi. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah 8 SMV yang ada di bawah Kementerian Keuangan. Sudah sama-sama kita ketahui bersama juga. Dari 8 ini, 6 berada di bawah pembinaan DJKN. Sementara 2 lagi yang LPDP di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal dan PIP di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perbendaraan. Di Aceh, Bapak dan Ibu sekalian, kalau boleh kami cerita, ada yang namanya inovasi sebelumnya adalah Forum Sanger. Di sini juga ada Pak Budi nih yang menelurkan inovasinya ini, Pak Budi. Selamat siang Pak Budi. Forum Sanger ini di sini kami berbagi informasi Bapak Ibu, di antara seluruh pegawai di Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL yang ada di Kanwil DJKN Aceh mengenai informasi-informasi baru yang kiranya yang dapat kami share. Nah, beberapa kali Forum Sanger yang kita laksanakan ini juga mengundang narasumber dari luar DJKN. Nah, diantaranya itu adalah pernah kami juga mengadakan dengan LPDP, dengan PIP, dengan Elman dan lain-lain. Nah, dari sini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dari Forum Sanger ini juga kemudian kami mendapat tambahan informasi dan wawasan bahwa ternyata apa yang SMV lakukan ini sebenarnya bisa nih kita kaitkan dengan tugas-tugas yang ada di pemerintah daerah. Bisa kita bantu untuk dikomunikasikan dengan pemerintah daerah sehingga informasi mengenai keberadaan SMV dan mandat-mandatnya ini bisa sampai dengan lebih baik ke pemerintah daerah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin next Mbak Isi. Selanjutnya Mbak Isi ya ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita beralih langsung kepada pembentukan pojok SMV di Kanwil DJKN Aceh. Dari beberapa dinamika tadi, kemudian kami di Kanwil DJKN Aceh membentuk pojok SMV yang merupakan pengembangan dari pojok KPBU. Dari tadinya pojok KPBU itu hanya kita berkoordinasi dengan satu SMV yaitu PTPI, kemudian karena kebutuhan yang ada, ini trigger utamanya adalah kebutuhan yang ada di daerah Bapak dan Ibu. Kami coba mengembangkan dengan seluruh SMV yang ada di bawah pembinaan DJKN. Ada 6 SMV. Tujuannya apa? Yang pertama adalah tentunya peran yang pertama yang kita akan laksanakan adalah bagaimana kita memberikan edukasi dan sosialisasi kepada stakeholders di daerah mengenai keberadaan SMV Kementerian Keuangan ini. Karena jujur saja Bapak dan Ibu, ternyata setelah kami ke daerah, kami ke Pemda, terutama pemerintah kabupaten kota, itu banyak yang belum mengenal SMV ini. Banyak yang belum tahu bahwa ternyata Kementerian Keuangan itu punya vehicle seperti ini yang
yang apa namanya yang mandatnya, yang tugasnya itu bisa dioptimalkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, memang Bapak dan Ibu, pembentukan pojok SMV ini bukan juga sesuatu yang apa namanya kita berharap hasilnya jangka pendek, tapi kita cuma membangun pondasi di awal, pondasi yang baik di awal. Oleh karena itu kita untuk awal-awal ini atau tahun pertama ini kami mencoba untuk lebih banyak bersosialisasi, memberikan edukasi kepada pemerintah daerah dengan harapan kita coba merubah mindset dari stakeholders daerah itu bahwa tidak semua pembangunan misalnya terkait infrastruktur itu harus dibiayai dari APBD. Banyak skema-skema lain, skema alternatif lain yang bisa dikembangkan dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Nah, merubah mindset ini yang susah Bapak dan Ibu sekalian yang kami temukan di lapangan. Nah, ini yang menjadi program utama kami dalam pojok SMV ini. Kemudian tujuan yang kedua adalah seperti yang tadi Pak Dirjen sampaikan di sambutan beliau ketika launching pojok SMV di Kanwil DJKN Aceh, bahwa keberadaan Kanwil DJKN di daerah ini bisa menjadi apa ya, semacam perpanjangan tangan dari SMV tadi, sehingga mengurangi urgensi dari SMV tersebut untuk membuka kantor-kantor perwakilan di daerah. Ini tentunya sangat baik Bapak dan Ibu, karena di Aceh sendiri sampai saat ini kita ketahui belum ada perwakilan dari SMV tersebut. Sehingga mereka juga ketika kami beraudiensi dengan teman-teman di SMV, mereka juga mengatakan mereka sangat terbantu karena selama ini mereka mau turun langsung ke daerah tentunya terbatas dengan sumber daya dan segala macam, sehingga dengan keberadaan kanwil-kanwil JKN yang bisa membantu mengkomunikasikan mengenai SMV ini itu akan sangat baik buat mereka. Kemudian yang ketiga adalah yang tadi tentunya terkait dengan skema KPBU sebagai mandat pertama kami di tahun 2020 untuk membangun skema KPBU di Aceh. Jadi sekarang di Aceh Bapak dan Ibu sekalian, tadi Ibu Kakanwil juga menyampaikan sudah baru saja hadir dari Pemda Aceh Singkil yang menanyakan terkait skema KPBU. Kalau kita berbicara skema KPBU sekarang di Aceh, di pemerintah daerah, pasti akan mengatakan, oh coba ke Kanwil DJKN Aceh saja menanyakan, karena di sana sudah ada pojok KPBU-nya. Itu sudah, jadi sampai dengan seperti itu kita sudah coba bangun Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau orang bicara KPBU di Aceh, wah Kanwil DJKN Aceh ya gitu. Jadi orang larinya pasti ke sini, ke Kanwil DJKN Aceh. Ini adalah tujuan kita, karena kita berharap kita bisa menjadi pusat informasi dari pengembangan skema KPBU tersebut. Tentunya ini juga tidak mudah Bapak dan Ibu. Kami juga beberapa kali mendapatkan pelatihan capacity building secara online dari saat ini dari PT PII untuk memahami bagaimana skema KPBU itu sebenarnya, karena ini sesuatu yang baru bagi kami juga. Skema KPBU itu betul-betul barang yang berbeda dan harus kami distribusikan atau kami deliver kepada Pemda mengenai skema ini. Alhamdulillah sih hasilnya sampai saat ini walaupun baru pengenalan, namun menurut kami ini sudah sangat baik, karena tadi seperti kayak misalnya orang mencari minuman misalnya merek tertentu yang tersebut gitu kan. Nah ini juga kami seperti itu, ketika orang menyebut pojok KPBU, Kanwil DJKN Aceh ada KPBU-nya, dan itu sudah informasi ini sudah alhamdulillah sudah sangat baik. Kemudian yang terakhir adalah tujuan dari pembentukan pojok SMV ini adalah mengkolaborasikan antara program kerja dari SMV yang ada di bawah DJKN. Ada yang tugasnya untuk pengembangan penjamin infrastruktur, pembiayaan infrastruktur, ada yang tugasnya untuk meningkatkan ekspor dan segala macam. Ini bagaimana caranya kita coba bantu untuk melihat program kerja yang ada di daerah. Bagaimana sih Pemda itu, apa sih potensi-potensi yang ada di daerah itu, kita petakan kebutuhan infrastruktur seperti apa yang sangat dibutuhkan di daerah, kita coba petakan juga, dan kemudian nanti coba kita jembatani. Jadi di sini pojok SMV di Kanwil saat ini adalah sebagai penghubung saja Bapak dan Ibu sekalian, penghubung antara SMV dan pemerintah daerah. Nanti tentunya yang melaksanakan adalah SMV tersebut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin next saja Mbak Isi. Terkait dengan pembentukan pojok SMV di Kanwil, yang pertama tentunya ini sebagai inovasi kami tetapkan melalui SK Kepala Kanwil DJKN Aceh untuk pembentukan pojok SMV, dan juga inovasi terkait dengan pembentukan tim PPI PEKMA. Kemudian kami secara instan Bapak dan Ibu melakukan komunikasi dengan SMV dan Direktorat KND sebagai pembina dari SMV tersebut. Kami secara instan berkomunikasi dan kami minta masukan bagaimana sebaiknya ini berjalan.
di tanggal berapa nih? Di tanggal bulan Januari juga kita sudah melakukan persiapan awal sebelum launching itu. Jadi seluruh kegiatan kami ini dapat kami katakan ini diketahui oleh Direktorat KND, jadi kami tidak berjalan sendiri dan kami sangat terbantu dengan informasi-informasi dari teman-teman di Direktorat KND, termasuk untuk mendapatkan kontak-kontak dari SMV tersebut pun kami dapatkan lewat dari teman-teman di Direktorat KND. Dan yang terakhir dari rangkaian pembentukan pojok SMV adalah launching pojok SMV oleh Bapak Dirjen Kekayaan Negara di tanggal 28 Januari 2022 kemarin. Next, Mbak Isi. Next saja, Mbak Isi. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sejak pembentukan pojok SMV ini di Kanwil JKN Aceh, yang paling sering kami lakukan adalah knowledge sharing. Kenapa? Karena kami memahami bahwa kita ini SMV ini adalah barang baru. Mungkin tidak semuanya tahu, tapi ini adalah sesuatu yang baru bagi kita semua. Oleh karena itu kita perlu memperkaya diri kita dulu terkait dengan pengetahuan mengenai mandat SMV ini sebelum kita bisa menjelaskan mengenai SMV tersebut kepada stakeholder di daerah. Beberapa sharing yang sudah kami lakukan antara lain dengan LPDP seperti yang sampaikan tadi melalui forum Sanger, kemudian PIP, PTSMF, Elman dan SMI, kami melakukan knowledge sharing. Next, Mbak Esi. Dan yang mungkin lebih advance lagi, lebih maju lagi kita, selain dengan sharing dengan yang sudah kita lakukan dengan LPI, untuk LPI sendiri kami sudah menjajaki atau kita sedang mengerjakan proyek kerjasama dengan LPI terkait dengan pelatihan CPNE. Informasinya di akhir bulan ini akan ada penandatanganan MOU antara Gubernur Aceh dengan LPI untuk CPNE ini. Ini adalah rangkaian kegiatan yang sudah kami lakukan sejak awal tahun 2021, malah di akhir tahun 2021 kita bertemu dengan Pemda, kita berkoordinasi dengan Pemda, kami menjembatani komunikasi antara LPI butuhnya apa, Pemda butuhnya apa, kita coba pertemukan seperti apa. Dan alhamdulillah di akhir bulan nanti mudah-mudahan tidak ada halangan melintang, kita bisa wujudkan MOU ini sehingga proses CPNE, pelatihan CPNE di Aceh bisa mulai berjalan dimulai bulan Maret ini. Next, Mbak Isi. Kemudian sinergi dengan PTPI. Nah, PTPI ini karena memang sudah sejak awal Bapak dan Ibu sekalian kita bentuk pojok KPBU, paling awal lah kita berkomunikasi dengan SMV ini adalah dengan PTPI. Dan dari pengalaman kami juga dan pojok KPBU ini banyak hal yang kami pelajari dengan PTPI. Selain sudah sharing dengan PTPI memberikan capacity building kepada kita mengenai skema KPBU dan kemudian fungsinya PTPI, mandat PTPI seperti apa. Kami juga di tahun 2020 kemarin secara aktif, 2020 dan 2021 kemarin secara aktif kami memfasilitasi komunikasi antara bisa dibilang pemerintah pusat dalam hal ini PTPI. PTPI pada waktu itu ditunjuk sebagai, mohon izin kami cerita sedikit ya Bapak Ibu sekalian. PTPI waktu itu ditunjuk sebagai penyiapan proyek BUMN yang untuk menyiapkan proyek RSUD ini, RSUD Zainal Abidin ini oleh Kementerian Keuangan. Nah, waktu itu kami diminta karena sudah ada pojok KPBU di Aceh waktu itu, Direktur Jenderal PPR, Pengelolaan Pembiayaan Risiko, untuk menjembatani komunikasi dengan DPRA, legislatif dan eksekutif dengan gubernur, karena pada waktu itu ada sedikit kendala sehingga proyek ini belum bisa berjalan. Alhamdulillah gubernur dan walaupun hasil akhirnya, saya bilang tadi hasil akhirnya ternyata tidak seperti yang kita harapkan, tapi hikmah yang dapat kami ambil, gubernur dan DPRA itu kalau ngomong KPBU pasti ke kami, pasti ke KJKN Aceh. Kenapa? Karena itu tadi, karena dengan kita turun ke beliau berdua itu, mereka tahunya KPBU ya di CKN gitu. Jadi ada hikmah dari semua yang kita lakukan. Next, isi. Kemudian untuk PI sendiri saat ini Bapak dan Ibu sekalian, kami coba menginisiasi bersama dengan PTPI pengembangan kawasan pariwisata di Danau Lutawar namanya di Kabupaten Aceh Tengah. Itu didorong untuk dikembangkan dengan skema KPBU. Ini dari Pemdanya juga sudah kita berikan capacity building kepada Pemdanya mengenai skema KPBU ini, dan saat ini informasi yang kami terima ada perwakilan dari Pemda yang
melakukan semacam magang di Bappenas untuk lebih mendalami skema KPBU ini, karena nanti salah satu yang dituntut dari skema KPBU adalah pembentukan atau penyusunan proposalnya. Alhamdulillah ini sudah bisa jalan. Kemudian baru-baru ini juga kami coba ke salah satu satker kami juga di satker BPKS, Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang. Ini juga mereka juga ada keinginan untuk mengembangkan kawasan dengan skema KPBU. Dan sekali lagi ketika mereka ngomong ke KPBU, langsung ke kami, Bapak dan Ibu sekalian. Itu langsung ke kami karena mereka tahu di Kanwil Aceh ternyata ada pojok KPBU. Alhamdulillah informasi itu sudah sampai ke satker-satker di daerah. Ke Wadah Wali Kota Sabang juga kami sudah audiensi dan kemarin mengenalkan skema KPBU ini. Insya Allah minggu depan juga kami akan melanjuti kembali dengan melalui kegiatan Lantera KN dan terpadu KN Negara. Kami akan kembali turun ke beberapa kabupaten kota, diantaranya Sabang, Langsa, dan Aceh Jaya untuk diantaranya selain mengenalkan layanan DJKN berupa layanan piutang, pengelolaan KN Negara, dan lelang, juga kami juga akan mensosialisasikan mengenai pojok SMV ini. Next, Mbak Isi. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan yang kami rencanakan. Jadi di tim tadi Bapak dan Ibu, di tim awal, di tim PPIP MPEKMA tadi, itu kami menyusun program kerja Bapak dan Ibu, program kerja dengan timeline jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seperti saya bilang tadi bahwa ini prosesnya adalah tidak cepat dan hasilnya juga mungkin tidak cepat kita rasakan. Jadi kami coba menyusun hal-hal yang realistis saja. Yang paling mungkin kita lakukan saat ini adalah tentunya membangun komunikasi yang efektif dengan stakeholder di daerah, dengan melakukan audiensi dengan pemerintah daerah. Kemudian kami juga mencoba satu terobosan untuk mendekatkan bukan hanya kepada birokrat, kepada pihak eksekutif, tapi juga kepada kalangan akademisi. Karena kami tahu bahwa pengembangan infrastruktur atau perekonomian di daerah ini di jajaran birokrat itu, di jajaran eksekutif pasti akan selalu minta masukan dari akademisi. Nah, itu coba kami masuk. Jadi kami coba masuk lewat eksekutifnya. Kami juga coba mendekati dari bidang akademisinya, Alhamdulillah hubungan dengan dua kampus terbesar di Banda Aceh di Universitas Siak Kuala dan IAIN Araniri, alhamdulillah sudah sangat baik, dan kami juga kemarin terlibat aktif dalam memfasilitasi permasalahan terkait dengan aset kedua kampus tersebut. Kami juga diterima dengan baik, dan yang mudah-mudahan dengan itu kami juga bisa masuk untuk mengembangkan memberikan edukasi kepada kalangan akademisi mengenai pentingnya skema KPBU ini untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian yang selanjutnya juga mungkin yang saya sampaikan tadi ada MOU. Insya Allah nanti jadwalnya di akhir Maret ini kita MOU antara Gubernur Aceh dan LPI yang kita coba inisiasi bersama. Kemudian yang sedang berjalan juga itu tadi ada pendirian rumah Umi ultra mikro yang sebelumnya sudah berjalan di wilayah Ternate kalau kami nggak salah. Nah, di Aceh juga sudah akan berjalan lagi nih aset bea cukai, kemudian nanti pendanaannya dari PIP dan dikoordinasikan oleh teman-teman di Kanwil dan JPB. Jadi semuanya seperti semangat Kemenku 100, tidak ada silo-silo lagi, semuanya ikut bergabung dan ikut berkontribusi untuk pembangunan di Aceh. Next, Mbak Isi. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang bahan paparan singkat yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami, seperti yang sampaikan Bu Sikret tadi, kami dalam proses belajar juga, learning by doing. Tidak ada yang sempurna, kami terus melakukan perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan kita bersama-sama lah semuanya bisa membentuk dan menjadikan pojok SMV ini yang berada di kanwil-kanwil masing-masing menjadi sesuatu yang betul-betul memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan bagi daerah masing-masing. Mungkin demikian dari saya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jika tadi ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bang Aul. Silakan Bang Aul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Ali atas penyampaian materi yang sangat bernas tadi ya Pak, dan bermanfaat terkait seluk-beluk pojok SMV Kanwil DJKN Aceh, dimulai dari transformasi pojok KPBU, pembentukan tim percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Aceh, sampai adanya inisiasi pembentukan pojok SMV itu sendiri. Nah, sepertinya saya perhatikan mungkin sudah banyak peserta
peserta dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait dengan inovasi pojok SMP di Kanwil DJKN Aceh ini ya. Baiklah, kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk raise hand agar dapat di-spotlight oleh panitia atau melalui kolom chat juga boleh Bapak Ibu. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu langsung raise hand atau dapat menonaktifkan videonya. Baik, izin Bapak Ibu, mungkin langsung saja kita berikan kesempatan dulu dari Kanwil DJKN Sumut untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan pemaparan tadi. Silakan kepada Bapak Teddy atau mungkin perwakilan dari Kanwil Sumut, kami persilakan. Izin ya, Mas Aul. Terima kasih Mas Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sangat apresiasi sekali terkait pojok SMP di Kanwil DJKN Aceh. Ini mungkin dapat kami kembangkan ya di Sumatera Utara. Untuk pertamanya berarti kan pembentukan SK, kemudian nanti kan insya Allah tanggal 23 ini ya pencanangan dari Pak Dirjen. Nah, mungkin nanti lebih lanjut kami mohon izin Ibu Sukriyah, mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Aceh, kami diizinkan untuk mengikuti kegiatan tersebut sehingga bisa mendalami ataupun menirulah istilahnya apa-apa yang harus kami lakukan untuk kedepannya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian di Kanwil DJKN Sumut, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi, Bapak Ibu kami persilakan. Jika tidak ada, kita lanjut mungkin ke Kanwil DJKN RSK ya. Mungkin kepada Bapak Sony atau tim yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, dimohon untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Kami persilakan Bapak Ibu. Izin mungkin kepada Pak Halim dari Kanwil DJKN RSK, ada mungkin yang akan disampaikan Pak, atau dari Bapak Istina, kami persilahkan Pak. Izin Pak Aulia dari Baik, silakan Pak Manahan Pak. Iya Pak. Ya, boleh Ya. Pak. Izin Bapak dan Ibu semua, Pak Kanwil dan Bu Kanwil. Dari paparan tadi sebenarnya banyak juga ya
apa namanya kegiatan yang harus kita lakukan di pojok SMP ini ya. Ini berarti kan kita kan harus butuh kayak pembekalan ya, pembekalan kah atau materi-materi yang terkait dengan kan kita ada SMP-nya itu ada berapa, kita untuk memperkenalkan diri kepada memperkenalkan apa sih istilahnya, mempromosikan ya mempromosikan itu kepada daerah-daerah gitu kan. Nah, terkait dengan materi bahan-bahan bahan-bahan untuk materi ini, apakah memang sudah cukup tersedia atau kita harus meminta kepada SMP-nya sendiri secara langsung seperti itu. Nah, mungkin itu Pak terkait dengan materi ya. Terus apakah kita kan sebetulnya kita kan banyak juga nih sebetulnya nggak paham benar-benar nih apa sih KPBU, apakah masing-masing tugas, apakah nanti juga ada pembekalan khusus dari masing-masing SMP-nya itu sendiri, seperti itu. Mungkin itu Pak yang dari pertanyaan dari kami dari Kanwil RSK. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Manahan. Mungkin langsung dijawab aja mungkin atau ditanggapi ya Pak Ali. Silakan Pak. Oh, udah habis ya? Oh, izin Pak, masih ada yang ingin bertanya. Mohon maaf ya Pak, silakan Pak Acep jika ingin bertanya atau menambahkan Pak, silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terhormat, yang saya hormati, saya banggakan, Bu Supriyah, Pak Kandu, Pak Teddy, Pak Sony Sudarsono, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Mohon maaf, saya tadi sebetulnya sudah standby untuk mengikuti, tapi ada tamu ya dari pejabat lelang kelas 2 konsultasi. Jadi mengikutinya terakhir-terakhir gitu ya, kira-kira 1 jam terakhir. Pertanyaan saya mungkin kepada para penyaji tadi ya, Pak Mas Ali ya, saya ingin tanya soal pojok SMP ini ya, gimana sih kita sinkronisasi dengan misalnya Bapeda di daerah ya, karena Bapeda itu kan masing-masing punya ya, kalau di Aceh itu ada 23 kabupaten kota, saya pikir mereka juga punya 23 kabupaten 23 Bapeda ya. Gimana nih sinkronisasinya? Karena kan Bapeda juga punya perencanaan sendiri terhadap pembangunan di daerahnya gitu ya. Walaupun tetap harus mengacu pada Bappenas, tapi mereka juga punya prioritas-prioritas. Terus kalau tidak salah juga di daerah itu seingat saya ada dinas yang singkatannya agak susah gitu ya. Kalau tidak salah DPM DPMTSTP ya. Dinas Penanaman Modal dan Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu gitu ya. Jadi izin-izin semua langsung ke sana. Nah, maksud saya gimana nih sinkronisasinya dengan dinas tersebut dan dengan Bapeda ya. Artinya saya tahu bahwa SMP ini kalau bahasa pemanahan tadi, SMP itu kan memang PSN ya, proyek strategis nasional, mereka sudah punya datanya, database-nya ada, mereka sudah punya roadmap-nya, tapi di daerah juga mungkin punya punya pertimbangan sendiri ya, yang mereka mungkin bisa lakukan di tempat mereka sendiri. Nah, bagaimana mensinkronkannya gitu ya? Apakah kita cukup tadi menjelaskan hanya terkait dengan proyek strategis nasional atau juga bisa mensinkronkan dengan apa yang memang diharapkan oleh daerah gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kami kebetulan Bu Supriyah di Riau beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan sebuah saran gitu ya dari PT Pos ya. PT Pos itu yang kami ajak untuk berkolaborasi dalam lelang UMKM atau punya feature di lelang.go.id. Kemarin mereka menyampaikan kepada kami kiranya ada pojok yang bisa digunakan gitu ya, yang bisa menjadi pintu kalau ada yang ingin bertanya tentang ekspor, terus bagaimana bertanya tentang pajak, bagaimana bertanya tentang akuntansi untuk BUMDes gitu ya. Mereka tuh kepingin gitu ada pojok seperti itu ya. Jadi seperti pojok UMKM yang all in one, orang bisa bertanya di situ ya. Misalnya orang mau bertanya tentang gimana sih daftar misalnya lelang UMKM,
di situ sudah ada gitu ya. Nah ini PT Pos menawarkan diri gitu ya kepada kami. Kiranya bisa tidak Pak Acep, kami bersedia tuh, karena orang lalu lalang misalnya mau ekspor kepada kami, mereka tanya bayar pajaknya gimana, NPWP-nya gimana gitu ya. Nah saya pikir itu juga sangat-sangat membumi gitu ya, bisa diterapkan. Mungkin Aceh punya pengalaman yang sama yang bisa diceritakan kepada kami, ya kami mungkin akan bisa belajar dari Aceh. Mungkin demikian dari saya, Pak Ali, Tri, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Acep tadi pertanyaannya. Mungkin sebelum saya sampaikan ke Pak Ali untuk ditanggapi atau dijawab kepada Bapak Ibu dari Kanwil DJKN RSK, apakah ada yang berkenan ingin memberikan tanggapan lagi atau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, sepertinya memang sudah cukup ya dari dua orang tadi, dari Pak Manahan maupun Pak Acep. Izin Pak Ali mungkin dapat ditanggapi ya Pak. Sebelumnya saya mungkin bisa mengulangi lagi pertanyaan atau tanggapan dari Pak Manahan. Tadi dari Pak Manahan menanyakan bahwa apakah ada semacam materi atau dari SMP-nya menyampaikan semacam briefing gitu kepada Kanwil DJKN untuk nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah setempat. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Acep Harinata ini ada dua nih Pak. Yang pertama, bagaimana cara mensinkronisasikan adanya pojok SMP ini dengan Bapeda setempat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat? Apakah cukup hanya menjelaskan terkait proyek strategis nasional atau dihubungkan juga dengan kebutuhan daerah? Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah apakah Kanwil DJKN Aceh memiliki pengalaman terkait atau yang berhubungan dengan seperti disampaikan oleh Pak Acep tadi, semacam pojok UMKM yang berhubungan dengan misalnya ekspor dan impor barang seperti itu. Mungkin Pak Ali, izin Pak, mohon ditanggapi pertanyaan dari Bapak-Bapak tersebut. Kami persilakan Pak Ali. Baik, terima kasih Bang Aul. Mohon izin Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin pertama mungkin ke Pak Budi dulu. Terima kasih Pak Budi atas masukannya Bapak. Insya Allah Pak, kami di Aceh akan sangat senang Pak jika ada hal-hal yang bisa kami berbagi dengan kanwil-kanwil yang lain. Dan tentunya juga Pak, nanti ketika di Kanwil Sumut sudah terbentuk pojok SMP Pak, seperti yang kita sudah ikuti beberapa hari ini yang dilaksanakan oleh KND terkait pembukaan SMP tersebut sendiri, nanti tentunya akan ada juga kegiatan-kegiatan yang langsung diinisiasi oleh SMP-nya tersebut dan melibatkan seluruh kanwil-kanwil yang ada di DJKN yang ada di daerah. Mungkin begitu yang pertama terkait dengan tanggapan Pak Budi tadi. Kemudian dari Pak Manahan ya, Pak Manahan, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Bisa langsung ke sana ya. Bisa Pak, silakan Pak. Dengan senang hati kami tunggu Pak Budi. Oke Mas. Baik, terima kasih Pak. Kemudian Pak Manahan, betul Pak terkait dengan materi. Jadi yang pertama kami lakukan di Kanwil Aceh Pak, sebelum launching pojok SMP, kami mencoba untuk memantas-mantaskan diri dulu terlebih dahulu Pak. Artinya kan ini barang baru Pak SMP, walaupun pembinanya dari DJKN, tapi tidak seluruh pegawai DJKN memahami apa tuh SMP sebenarnya. Nah, yang kami lakukan dari yang saya sampaikan tadi, beberapa kali forum Sanger kami mengundang narasumber dari SMP Pak, dari SMP. Kemudian untuk beberapa SMP sendiri, seperti misalnya tadi PTPI, karena dia lebih dulu amanatnya ada di Kanwil DJKN Aceh sebagai kolaborasi di pojok KPBU. PI sendiri sudah memberikan kepada kami capacity building khusus Pak untuk Kanwil DJKN Aceh dan jajaran di KPKNL mengenai skema KPBU dan apa tugasnya dari PTPI tersebut. Nah, kami tidak bilang bahwa kami tahu banyak Pak tentang SMP Pak, tapi paling tidak kami tahulah kira-kira secara umum mereka tuh melakukan apa sih Pak. Jadi dengan pengetahuan seperti itu kita bisa memberikan informasi yang
baiklah kepada stakeholder di daerah, Pak. Nah, terkait materi sendiri, Pak, materi sendiri ya dalam setiap paparan SMV kan biasanya ada materi-materi yang mereka share, Pak. Kami juga itu yang kami gunakan, dan yang selanjutnya kami juga mereproduksi sendiri, Pak, memproduksi sendiri materi atau brosur-brosur SMV, Pak, dengan sumber daya yang ada di kami, dengan teman-teman yang ada di Kanwil maupun KPKNL. Kita buat sendiri brosur-brosurnya. Ya paling tidak bisa mengenalkan lah Pak bahwa SMV itu apa, tugasnya apa, dan ada berapa sih yang SMV yang ada di Kementerian Keuangan yang bisa kita dorong untuk bersama dengan ini. Nah, ke depan Bapak, kami merasa bahwa dengan adanya gerakan yang lebih masif terhadap pengenalan SMV ini, juga dukungan dari kantor pusat, mungkin materi-materi terkait SMV tersebut juga bisa nanti dibantu oleh SMV sendiri, karena mereka kan juga punya fungsi dalam tanda kutip edukasi, Pak, edukasi kepada seluruh stakeholder. Mereka juga memiliki fungsi sosialisasi dan kehumasan, dan itu saya rasa mereka juga menyediakan, Pak, mungkin brosur-brosur dan media-media lain lah untuk pengenalan mereka, dan bisa kita bantu bisa kita manfaatkan juga untuk kita gunakan di daerah, Pak. Itu terkait dengan materi, Bapak. Mungkin begitu Pak Manahan. Kemudian Pak Acep, terima kasih Pak Acep. Betul Bapak, jadi kami juga sudah mengidentifikasi Pak bahwa kan tadi SMV itu ada 6 Pak, di kami ada yang menggerakkan ada 3 bidang infrastruktur, bidang UMKM dan ekspor, kemudian ada bidang optimalisasi aset. Terkait dengan infrastruktur dan pengembangan infrastruktur kawasan, kami sudah mengidentifikasi Pak, betul kita target utamanya kita harus berkoordinasi, duduk bareng dengan Bapeda, Pak, dengan DPMTSP, Pak, memang susah banget namanya nih Pak, kita sama-sama itu nih Pak ya, DPMTSP ini itu adalah mitra utama kita Pak kalau kita mau mengembangkan infrastruktur di daerah. Kenapa? Karena seluruh pembangunan infrastruktur di daerah itu berasal dari sana Pak, berawal dari sana. Nah, pengalaman kami pertama Pak ketika membentuk pojok KPBU, kami dapat infonya bukan dari daerah malah Pak, kami dapat infonya dari PTPI. Jadi PTPI itu memiliki roadmap Pak, pipeline project namanya, pipeline project, seluruh project yang ada di daerah itu diambil dari buku Blue Book-nya Bappenas itu. Jadi sudah terpetakan di daerah sini ini membangun apa, dan kira-kira daerah yang paling bagus proyeknya itu di daerah ini apa dan apa. Nah, kebetulan di Aceh waktu itu yang disampaikan oleh PTPI adalah yang pengembangan kawasan pariwisata di Aceh Tengah, Pak. Nah, itu yang kita coba dekati terlebih dahulu. Nah, kedepannya Pak, dalam program kerja kami memang nah ini di minggu depan kita akan beraudiensi dengan pemerintah daerah langsung Pak, dengan mengundang seluruh stakeholdernya, dengan mengundang seluruh SKPD-nya. Kami juga memang sudah mengincar itu Pak. Kita harus duduk bareng nih sama Bapeda daerah ini, karena kan kita tahu yang paling tahu kebutuhan di daerah ya Bapedanya itu, betul Bapak. Kebutuhan daerah itu Bapedanya, dan di sini kita menjembatani Pak, mereka butuh apa, dan kita coba sampaikan kepada SMV, kira-kira di SMV masuk nggak prioritas program kerjanya mereka, ada nggak gitu Bapak. Jadi nanti kan bisa ketemu nih Pak, kalau kami di SMV misalnya di PTPI tahun ini atau di PT SMI kami diamanatkan untuk membangun misalnya sektor pendidikan atau sektor apa ya misalnya, sektor jalan misalnya, jalan tol. Nah di daerah juga ternyata ada pembangunan jalan tuh di program kerjanya pemerintah daerah selama 5 tahun ke depan. Nah ini kan bisa ketemu nih Pak. Nah cuman memang ini tentunya kami paham bahwa ini bukan proses yang mudah Pak, bukan proses yang mudah dan tidak singkat. Tapi kita cobalah berusaha untuk mempertemukan hal-hal seperti itu. Mungkin itu Pak yang terkait dengan PT Pos, nanti mungkin Ibu Kanwil bisa membantu atau Bapak-Bapak Ibu yang lain yang ini idenya sangat bagus nih Pak. Saya juga baru iya bisa betul juga Pak ya. Jadi PT Pos itu kan ada di mana-mana ya Pak ya, sudah ada di mana-mana, dan pengguna jasanya itu dari mana-mana gitu Pak ya. Jadi memang kalau ada semacam corner di sana yang bisa kita gunakan untuk ini, itu akan sangat baik. Mungkin itu dari saya Bang Aul menanggapi sementara, mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian yang di Kanwil Lejikan Aceh yang lain yang bergabung di tim PPI Pekma tentunya bisa memberikan tanggapan juga. Silakan. Terima kasih Bang Aul. Baik, terima kasih Pak Ali atas tanggapannya. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik ya oleh Pak Manahan dan Pak Acep terkait dengan tanggapan dari Pak Ali, penjelasannya mengenai pertanyaan yang tadi disampaikan.
sebelum kita ke Kanwil DJKN Lamkulu, izin Bapak Ibu, baik dari Kanwil DJKN Aceh, apakah ada yang ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Pak Mana dan Pak Acep tadi? Kami persilahkan Pak, Bu. Baik, Pak Ardi, silakan Pak. Izin aku menambahkan untuk pertanyaan Pak Acep untuk sinkronisasi dengan juga. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, memang di PTPI dan SMI itu sudah terpetakan kebutuhan-kebutuhan yang di kebutuhan daerah terkait dengan infrastruktur. Namun demikian, itu yang dipetakan oleh PTPI dan SMI itu secara umum yang tadi bersumber dari lubuknya Bappenas. Nah, untuk itu ada beberapa hal atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang belum terpetakan oleh PTPI dan SMI. Kita bisa beraliansi dengan pemda-pemda setempat untuk menampung kebutuhan-kebutuhan infrastruktur yang belum tercakup di lubuknya Bappenas, karena itu pun menjadi kebutuhan juga yang bisa kita sasar untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Nah, mungkin itu yang di Kanwil DJKN sendiri, kita ada kegiatan namanya Lentera KN. Kita mengunjungi pemda-pemda untuk mengenalkan atau mendekatkan kita yang existing, dan nanti kita juga mengenalkan SMP yang kita akan kenalkan ke stakeholder kita di wilayah kerja. Mungkin itu yang dari kami terkait dengan pertanyaan Pak Acep. Terima kasih Aul, semoga bisa menambahkan. Baik, terima kasih banyak tadi ditambahkan ya oleh Pak Hardi tadi selaku tim PPI Pekma juga ya, Pak Hardi di Kanwil DJKN Aceh. Terima kasih Pak. Kemudian sepertinya ada tambahan pertanyaan susulan nih Pak dari Pak Budi di Kanwil DJKN Sumut. Izin saya bacakan ya Pak ya, atau mau langsung ditanyakan Pak? Open mic Pak, silakan Pak. Mungkin saya bacakan aja ya Pak ya. Izin bertanya kepada Pak Ali, apakah sudah ada semacam panduan atau role atau tata cara atau target atau apa-apa yang harus dilakukan terkait dengan pojok SMP? Baik, terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Mohon kiranya Pak Ali dapat menjawab atau memberikan tanggapan Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Aul. Baik Pak Budi, terkait dengan panduan seperti yang disampaikan Bu Sukria bahwa kita learning by doing Pak ya. Kita learning by doing, tapi tentunya kita punya apa istilahnya, standar, bisa dibilang standar, bisa juga referensi dari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya Bapak ya. Jadi ketika kita sudah membentuk tim kerja, kita kemudian kick off meeting, kita dudukkan sama-samakan persepsi bahwa apa yang kita lakukan ke depan adalah seperti ini, dan kemudian kita susun rencana kerja Pak. Karena rencana kerja ini adalah hal yang paling dasar menurut kami sebagai tolak ukur kegiatan kita nanti ketika kita melakukan evaluasinya, apakah kegiatan kita lanjutkan ataukah malah kegiatan kita ini sebenarnya tidak perlu kita lanjutkan nih Pak. Ini paling penting nih Pak, rencana kerja. Nah, kami di Kanwil DJKN Aceh Pak, alhamdulillah bimbingan dari komite pengarah di timnya, di tim PPI PKM Pak, itu sudah kami susun Pak rencana kerja Pak. Rencana kerja dari masing-masing bidang tadi. Nah, masing-masing bidang tadi inilah kemudian yang akan bergerak aktif melakukan rencana kerjanya masing-masing Pak. Rencana kerja masing-masing termasuk ketika berkoordinasi dengan SMV yang terkait dengan bidangnya Pak. Misalnya tadi saya katakan bidang percepatan pembangunan infrastruktur, tentunya koordinasinya dengan PI, dengan SMI, dengan SMF, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa didorong ke daerah. Nah, ketika bidang pemberdayaan UMKM, koordinasinya dengan LPI.
tadi sudah jalan Pak, sudah jalan LPI akan MOU dengan gubernur sudah kita jembatani. Bagaimana nanti minggu depan insya Allah mudah-mudahan bisa diwujudkan MOU-nya. Nah seperti itu Pak. Jadi dalam rencana kerja yang kami buat, kita coba yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek apa? Misalnya kita sosialisasi. Dalam jangka pendek itu sudah ada tuh Pak. Sudah ada agenda sosialisasi. Kita kaitkan juga, mungkin Pak Budi juga sudah paham di JKN Aceh sudah ada Lentera KN Pak ya, Lentera KN. Kita ikutkan di situ Pak. Jadi ini bisa membantu kita lebih cepat dan bisa lebih efisien dari segi biaya Pak. Karena serangkaian kegiatan kita satukan dan itu hasilnya bisa akan lebih efektif. Nah, mungkin seperti itu Pak, dan ada juga inisiatif-inisiatif lain dari teman-teman di tim. Misalnya tadi dari timnya Pak Hardi tadi ada inisiatif, oh kalau gitu kita coba juga membangun bukan hanya dari kita menyadarkan eksekutifnya, tapi juga kalangan akademisi. Nah, kita masuk dari kampus lagi nih. Ini juga kita gagas Pak, nanti kita juga sudah ketika misalnya rencana itu sudah ada, kita perlu kampus. Nah, kemudian kita cari tahu nih, kita tarik benang garis merahnya, kita harus kemana nih? Oh kita di PI ternyata sudah bangun jaringan kampus juga di seluruh Indonesia. Nah, kita coba masuk lewat situ, bagaimana supaya bisa kita masuk ke dalam kampus juga, Pak. Mungkin nanti bentuknya seperti apa juga nanti tergantung dari masing-masing kanwil, Pak. Jadi melihat bagaimana daerah atau stakeholder di daerah merespon kedatangan kita dalam tanda kutip ya. Jadi nanti masing-masing bisa menyesuaikan sendiri. Tapi yang kami lakukan adalah seperti itu saat ini, Pak Budi. Terima kasih, Pak. Ini kan Bang Aul. Baik Pak Ali, terima kasih atas tanggapannya tadi Pak. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaannya ya tadi ya Pak Budi. Oke, sebelum kita ya sama-sama Pak. Kok tadi nggak mau open mic Pak? Tapi belum puas makanya harus ke Aceh ini. Oh siap. Siap Pak. Ditunggu kedatangannya Pak Budi di Aceh. Siap Pak, tuh langsung disambut Pak Ardi Pak. Siap, terima kasih Pak. Dari Sumut sudah, dari RSK sudah pertanyaannya. Mungkin kita sebelum beranjak ke Lamkulu, apakah ada lagi Bapak Ibu baik dari Kanwil Sumut atau Kanwil RSK yang ingin menanggapi lagi atau memberikan pertanyaan? Kami persilahkan dulu Bapak Ibu, silahkan. Mungkin sepertinya sudah cukup ya. Kita izin melanjutkan ke Kanwil DJKN Lamkulu kepada yang terhormat Pak Arik atau beserta jajaran atau tim yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait pojok SMP. Kami persilahkan Bapak Ibu. Mas Aulia, terima kasih. Ya. Izin bertanya yang kami hormati Bu Sukriyah, Bu Kakanwil. Izin ini karena tadi alumni Aceh udah 2 tanya, Pak Budi, Pak Acep kan? Kalau saya nggak nanya nanti salah gitu saya. Ya, saya mungkin pertama apresiasi lah ya. Ini atas perkembangan pertama dari pojok KPBU, kemudian sekarang berkembang menjadi pojok SMV ya. Ini memang saya pikir 2 hal ini kan memang nggak banyak bersinggungan dengan tusi utama DJKN gitu ya, di bidang-bidang maupun di bagian umum gitu ya. Nah, yang saya lihat memang dari tambahan amanah yang diberikan ke Kanwil DJKN dalam pembentukan pojok SMV ini adalah yang utama memang adalah capacity building gitu. Nah, ini saya lihat memang Aceh itu kan sudah konsisten ya, sejak Sanger sama-sama ngerti ya, forum Sanger 1.0 sekarang udah 4.0 mungkin ya, karena sudah lintas instansi ya, sudah tidak internal lagi gitu kan. Kalau kemarin pengembangan Sanger itu kan internal karena supaya saling mendukung antar bagian dan bidang, tapi sekarang sudah sangat maju. Jadi apresiasi lagi saya juga teman-teman. Jadi memang bagi kami ini juga pembelajaran ya. Di lingkup Lamkulu kita juga sudah sepakat untuk membentuk SMV ini, pojok SMV ini, dan
tentu yang pertama adalah capacity building ya. Jadi saya sedikit sekali di Lampung yang ikut di sini sayangnya. Jadi bukan ini, saya pikir tugas bersama ya semua bidang untuk mensukseskan pojok SMV ini. Nah, yang berikutnya saya melihat memang sebenarnya kalau kami juga dalam pengelolaan aset ya, terutama berkenaan dengan optimalisasi aset juga kita sudah beberapa kali koordinasi juga dengan Pemda-Pemda di Lampung ini ya. Tapi memang sepertinya tanggapan kita ketika kita waktu itu juga jauh sebelum ada pojok SMV ini sudah kita sampaikan, ada loh sebenarnya BUMN di bawah Kemenq misalnya SMI yang mungkin bisa mendukung pembangunan di Lampung ini ya. Antara lain waktu itu kita tawarkan aset PPA kita pasar gitu ya supaya direvitalisasi, tapi ternyata tanggapan dari sana juga mungkin agak kurang. Nah, ini mungkin juga mungkin kalau dari kami masih sebenarnya kami sudah melihat potensi itu, tapi ketika kita sudah pendekatan ke Pemdanya agak tidak merespon cukup baik ya, tentunya ya seperti pola komunikasi seperti apa, tentunya ini harus ada SOP gitu ya. Jangan jadi kita seperti makelar juga gitu ya, tapi makelar dalam konteks baik juga nggak apa-apa gitu maksudnya ya. Artinya jangan nanti si Pemda ngelihat ngapain nih nawar-nawarin ke SMV segala macam gitu ya. Nah, itu mungkin yang kami ingin dapatkan gambaran seperti apa sih pola komunikasi ketika kita sudah mendapatkan potensi-potensi di daerah ini ya dengan SMV-nya gitu ya. Karena kita juga baru saja SMV Week ya tadi seminggu ini kita ikuti bersama ini yang mungkin adalah kontak-kontak yang bisa kita dapatkan. Nah, mungkin dari Aceh seperti apa nih pola komunikasi ketika menyambungkan potensi yang ada di daerah dengan SMV dan dengan Pemdanya sendiri. Mungkin itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Odi atas pertanyaannya tadi. Sebelum dijawab oleh Pak Ali, mungkin dari Kanwil Langkulu, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan tanggapan atau pertanyaan. Kami silakan Pak. Nah, mungkin sekalian nih saya kenalkan SMV icon kita, Pak Amri. Silakan bertanya, Pak Amri. Oh baik, terima kasih Pak Odi. Silakan Pak Amri. Ya, terima kasih. Terdengar suara saya? Siap, jelas Pak. Ya, terima kasih Mas Aulia. Mohon izin Bapak Ibu Kanwil dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Tadi sudah saya dengarkan pemaparan dari Mas Ali, terutama terkait dengan bagaimana dilaksanakannya SMV di Aceh ya. Sebenarnya tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Odi, kita sempat sebetulnya tahun kemarin itu merintis pojok KPBU dengan PT PI, namun memang tidak berjalan dengan baik, walaupun secara secara administrasi barangkali kita masih berhubungan dengan PT PI, kita juga sering masih beberapa kali juga masih berhubungan dengan PT PI, namun secara teknis kita sudah tidak berjalan seperti itu. Maksudnya belum terasa lah ya, belum terasa hadirnya pojok KPBU tersebut belum terasa gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya untuk Mas Ali, terutama Mas Ali ya, untuk Kanwil Aceh sendiri itu seperti apa dalam merintisnya itu secara teknis, barangkali secara teknis ya, secara teknis tadi kan sudah disebutkan ada dibentuk tim gitu ya, saya lihat timnya juga lumayan ngeri juga nih namanya namanya cukup inilah ya, cukup kalau dibaca itu sudah panjang, kemudian isinya kan berat itu ya. Kemudian dari sisi, tadi sudah disinggung oleh Pak Odi ya, dari sisi pelaksanaannya tadi kan disampaikan salah satunya jadi penghubung ya. Nah ini seperti apa nih penghubung yang dimaksud di sini? Apakah kita hanya menampung
permasalahan atau pertanyaan dari Pemda atau para pelaku usaha, kemudian kita menyampaikan ke SMI, atau kita sendiri yang bisa dikatakan menjawab atas kebutuhan dari para calon stakeholder kita ini, atau seperti apa? Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amri selaku SMC Icon di Kanwil Lampulu ya Pak. Mungkin belum dijawab atau sudah cukup ya dari Kanwil Lampulu, mungkin langsung bisa dijawab Pak Ali. Sebelumnya mungkin saya ulangi pertanyaannya mungkin biar lebih jelas. Dari Pak Odi tadi Pak, izin Pak pertanyaannya. Jadi Pak Odi menyampaikan bahwa di wilayah kerja Kanwil Lampulu itu memang sudah ada potensi terkait kerjasama dengan pemerintah daerah, namun respon Pemdanya kurang baik, sehingga butuh pola-pola atau komunikasi yang baik agar dapat menyampaikan informasi terkait tusi SMV dengan baik. Nah, pertanyaannya bagaimana, apakah ada tips and trik atau pola komunikasinya seperti apa agar dapat diterima Pemda dengan baik. Kemudian dari Pak Amri ditanyakan bahwa seperti apa sih teknis dalam merintis pojok SMV di Kanwil DJKN Aceh, apakah dapat dijelaskan perannya sebagai penghubung SMV tersebut dengan Pemda. Mungkin langsung bisa dijawab Pak Ali. Terima kasih Pak. Baik Bang Aul, terima kasih. Terima kasih Pak Odi, Pak Amri atas pertanyaannya Pak. Izin saya menjawab nanti mungkin dari Bapak-Bapak dari Budi Kanwil yang mungkin lebih banyak Pak berkomunikasi dengan stakeholder di daerah yang bantu menjawab juga. Komunikasi dengan stakeholder daerah dan SMV. Jadi memang betul Pak Odi, dinamikanya sangat luar biasa Pak. Tanggapan dari setiap Pemda juga tentunya tidak sama Pak. Ada yang welcome banget, ada yang welcome biasa-biasa saja, ada juga yang apa sih ini gitu loh Pak ya. Nah itu tentunya kita coba dari hal-hal yang paling mudah dulu Pak, hal-hal yang paling mudah dan hal-hal yang paling mungkin kita masuk, jangan kita tabrak temboknya gitu Pak ya. Kalau bisa yang ada buka pintu untuk kita, baru kita masuk dulu gitu Pak, itu yang lebih gampang untuk kita. Nah tadi di Aceh Pak, alhamdulillah di Aceh itu ada namanya Forum 9 Pak, sebagian tadi ada Forum 9, ada Kemenku 1. Nah komitmen pimpinan-pimpinan ini sangat berkontribusi besar Pak untuk membuka pintu tadi. Jadi kita tidak tabrak tembok nih Pak, kita dibukakan pintu oleh pemerintah daerah, alhamdulillah Pak. Jadi dari hasil safari-safari pimpinan-pimpinan Kanwil dan pimpinan Forum 9 tadi, pucuk pimpinan daerah Pak, bahkan Pak Bupati, Pak Sekda itu responnya sangat baik Pak. Jadi mereka juga selama ini sebenarnya juga mencari-cari, karena mereka kan juga dituntut Pak untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Mereka juga mencari tools-tools lain yang bisa mereka gali, bisa mengembangkan, bisa mereka manfaatkan untuk membangun daerahnya Pak. Nah kami waktu itu masuk awalnya ketika ada pertemuan dengan salah satu kabupaten Benar Meriah, Pak Adi juga mungkin tahu, ini adalah penghasil kopi di Aceh Pak. Nah kita masuk dari situ Pak, kita masuknya dulu awalnya adalah kita menawarkan lelang Pak, lelang webinar lelang. Nah, kami mau angkat nih webinar lelang waktu itu, dan temanya dan lelang, kita mau angkat webinar lelang, kita tawarkan kepada pemerintah daerahnya. Alhamdulillah Pak Sekda waktu itu ya Bu, kalau nggak salah Bu Sukriyah yang sangat welcome Pak. Oh iya kami siap untuk memfasilitasi dan segala macam, karena memang mereka butuh itu Pak, mereka butuh untuk mensosialisasikan lelang. Kita masuk dari situ, kemudian kita laksanakan webinar lelang di bulan saya lupa itu di tahun kemarin, dan berkembang kita juga dapat informasi dari satu sisi dari SMV, dari sebilang tadi kita memantas-mantaskan diri dulu Pak, kita ngundang SMV-nya untuk sharing session. Kita tahu bahwa ternyata di LPI ini selain dia membiayai ekspor, kan selama ini kalau kita lihat kulitnya LPI Pak, salah satu SMV ini cuman membiayai ekspor Pak, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia namanya gitu kan Pak ya. Oh berarti kan cuman ngasih pinjaman doang nih. Nah ternyata setelah kita sharing session dengan LPI, mereka menyampaikan bahwa kami ada program CPNE loh sebenarnya nih. Nah nanti masuk ke situ Pak, CPNE ini bisa masuk nih, dan SMV itu sebenarnya Pak, mereka tuh sudah memetakan di wilayah ini, provinsi ini yang cocok didorong ini apa nih. Nah kayak LPI kemarin ini nih, mungkin di Aceh ini untuk petani-petani kopi atau UMKM bisa didorong untuk CPNE. Nah, kami dapat informasi dari SMV CPNE, kami kembali lagi ke Pemdanya Pak Benar Meriah Pak. Pak, kami ada SMV kami yang begini di Kementerian Keuangan seperti ini, kemudian bisa kita fasilitasi untuk coba kita mau ngangkat mereka, bahwa mungkin nanti di Benar Meriah kita harapkan ada eksportir baru yang kopi dan segala macam, ada devisa dan segala macam, dan akhirnya gayung bersambut, alhamdulillah Pak. Bahkan sekarang sudah di level provinsi Pak, kita jalin komunikasi dengan dinas UMKM yang menginisiasi di provinsi untuk
MOU dengan provinsi, dengan UMKM binaan provinsi untuk dapat pelatihan CPNS itu. Jadi apa ya Pak ya? Mungkin memang tidak mudah Pak, tapi insya Allah kalau kita berusaha selalu ada jalan yang terbuka gitu loh Pak. Dan itu yang kejadian di Aceh Pak. Mudah-mudahan juga di tempat Pak Odi juga seperti itu nantinya Pak. Kedepannya akan lebih banyak jalan-jalan yang terbuka untuk untuk masuk ke stakeholders di daerah Pak. Kemudian dengan tadi dari Pak Amri, merintisnya seperti apa? Merintisnya memang Pak dari awal yang paling pertama kami lakukan yang itu tadi Pak. Mengetahui dulu SMV-nya ini apa Pak, karena kita tidak bisa jualan kalau kita tidak tahu barang dagangan kita apa Pak. Kita mau jual baju, kita mau jual sepatu, ya tahu dulu bajunya ini nomor berapa, warna apa, sepatunya ini ukuran berapa kan gitu Pak. Jadi kita teman-teman di tim itu berusaha sesuai dengan Ibu Kanwil, ayo teman-teman belajar semua, kita tahu semua dulu nih SMV-nya ini jualannya apa deh, kita tahu dulu barangnya apa. Nah kemudian setelah kita tahu itu Pak, baru kemudian kita coba pelan-pelan Pak, tidak langsung kita datang Pak kami, ke Pemda, Pak kami punya SMV tugasnya gini-gini, enggak seperti itu Pak juga Pak, tapi kami Pak pelan-pelan ketika misalnya dalam satu sesi kita diundang terkait dan sosialisasi dan lelang, kita coba berbicara situ Pak, kami juga sebenarnya di JKN itu ada investasi pemerintah Pak di JKN itu melakukan ini. Seperti kemarin kami ke Benar Meriah lagi nih Pak, kami menangani sebenarnya tujuan kami ke sana itu adalah menyelesaikan terkait dengan sertifikasi aset Pak, sertifikasi aset di Benar Meriah Kementerian Pertanian. Nah kebetulan pada saat kita datang itu ngumpul semua nih asistennya, ngumpul semua sekdanya. Nah pada waktu itu Ibu Kanwil langsung tuh setelah kita diskusi masalah aset sudah santai situasinya Pak, kita ngomong Pak kami sebenarnya di JKN itu ada juga nih Pak SMP yang bisa diberdayakan untuk membangun daerah. Nah dengan pola-pola seperti itu, alhamdulillah Pak belum ada resistensi Pak yang kami temui sampai saat ini di stakeholders daerah Pak. Bahkan dalam tadi dengan adanya forum 9 tadi Pak, jadi ketika misalnya satu pemerintah daerah datang ke salah satu forum 9 ini, forum 9 kan mengarahkan coba hubungin DJKN deh kalau terkait dengan misalnya KPBU dengan SMV, di sana ada layanannya, ada pojoknya. Seperti tadi yang baru saja bertemu dengan Ibu Kanwil dari Singkil tadi itu Pak, itu sebenarnya dari arahan dari ini Pak, dari kepala BI yang ada di sini, Pemdanya datang ke BI, BI coba ke DJKN deh, nanti di sana mungkin ada layanan terkait dengan bisa menjelaskan mengenai SMV tadi yang mungkin bisa dibawa ke daerah. Mungkin begitu Pak merintisnya dari awal. Kemudian ya tadi Pak, kekompakan dalam tim ini yang penting juga nih Pak. Semangatnya sama, ritmenya sama, jadi kita semangat terus Pak untuk jalan sama-sama. Mungkin begitu Bang Aul dari saya, mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain di Kanwil di tim, silakan untuk menambahkan. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Ali. Mungkin dari Bapak Ibu di Kanwil dan JKN Aceh ada yang ingin menambahkan atau memberikan tanggapan juga, silakan Bapak Ibu. Sedikit aja Pak Aul. Baik, silakan Pak Mike, silakan Pak. Izin Bapak dan Ibu Kanwil dan semua peserta pojok SMP pada sore hari ini. Jadi kalau yang ditanyakan oleh Bapak-Bapak tadi, Pak Odi dan Pak Amri memang taktikal dan SOP-nya teknis taktis gitu Pak ya. Jadi kalau kita melihat dari awal komunikasi, mungkin kita juga perlu memperoleh informasi mengenai kebutuhan dari Pemdanya. Jadi itu akan menjadi lebih menarik apabila kita kaitkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah seperti disinggung oleh Pak Acep tadi. Jadi kalau misalnya kita membicarakan sesuatu itu terkait dengan orang yang dia butuhkan, misalnya rencana pembangunan jangka menengah dari Pemda ataupun Renja Pemda, itu akan menjadi lebih menarik. Nah, kalau misalnya kita singgung lagi mengenai, sebenarnya banyak loh Pak, ada sektor-sektor yang bisa Bapak kembangkan, katakanlah misalnya untuk fasilitas perkotaan saja, yang paling urgen misalnya air minum, kesehatan, ataupun pendidikan, itu sebenarnya bisa menjadi mekanisme untuk menjalin kerjasama. Nah, tapi mungkin yang menjadi kendala tadi, begitu Pemdanya mau, itu ada hal lain yang menjadi kendala, misalnya begitu dia oke, nah untuk perencanaannya apa yang harus kami siapkan? Nah, ternyata kita selain mengidentifikasi proyek perlu studi pendahuluan. Nah, kadang itu memang hal yang agak istilahnya agak menyulitkan pihak Pemdanya. Nah, itu nanti bisa kita hubungkan dengan SMP yang terkait. Ini tidak hanya sekedar untuk mengidentifikasi proyek, tapi kita bisa juga memberikan bimbingan dia bagaimana sih menyusun suatu perencanaan yang baik. Katakanlah untuk analisis kebutuhan, kriteria kepatuhan, value of money, maupun analisis potensi pendapatan. Ya kan yang namanya dengan SMP kan ada pendapatannya. Nah, nanti apabila mereka oke, kalau hanya sekedar setuju aja nggak apa-apa. Kalau dia oke Pak kami mau, nah ini bagaimana selanjutnya harus kami siapkan dalam 1 tahun ini. Nah, itu langsung berkomunikasi secara intensif kepada
SMP yang bersangkutan. Jadi kita penghubung nih sifatnya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mike tadi atas tambahan tanggapannya tadi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, dari Kanwil Didikan Aceh atau KPKNL jajarannya, ada yang ingin menambahkan lagi, silakan Bapak Ibu. Mungkin sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ali dan Pak Mike tadi dapat memberikan pemahaman yang baik pada Pak Odi dan Pak Amri di Kanwil Langkulu terkait dengan pembangunan pojok SMP di Kanwil Langkulu. Amin. Baik, Pak Ali mungkin pertanyaannya sudah tidak ada lagi ya Pak. Izin Pak Ali sebelum kita dan Bapak-Bapak Ibu semua, sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, mohon izin kepada Ibu Sukriyah untuk dapat menyampaikan closing statement-nya. Kepada Ibu Sukriyah, waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan Ibu. Terima kasih Bang Laul. Terima kasih semuanya ini atas pertanyaannya yang muncul gitu ya. Saya yakin masih banyak yang gantung di kepalanya, apaan sih ini ya. Tapi karena ini baru pertama kali ketemu dan mungkin juga sebagian yang hadir hari ini bisa jadi nggak ngikutin SMP Week, ini bisa juga ya. Nah ini kan baru pemanasan awal lah, baru di starter lah gitu ya. Tapi kalau boleh saya kasih saran, teman-teman nggak usah merasa terbebani dulu. Kalau sudah merasa terbebani, nggak kebuka nih pikiran kita. Ini adalah sesuatu sebenarnya pintu yang dibukakan di mana kita supaya lebih punya pengayaan yang lebih lagi sebenarnya. Jadi itu kita welcome dulu, berdamai dulu dengan diri kita siap menerima tambahan-tambahan ilmu. Gitu. Kalau di saya mungkin itu ya. Kemudian yang utama sebenarnya kalau dari sisi awal saya memberanikan diri mengkomunikasikan pembukaan pojok SMP ini, pertamanya kita sebagai insan DJKN kayaknya memang harus tahu gitu ya semua tusi DJKN gitu. Terus apalagi mirisnya SMP jalan di hadapan kita, dia nggak tahu kita gitu. Dia nggak tahu kita. Dia berhubungan dengan KND, SMP kita. Dia nggak tahu kalau KND itu ya DJKN gitu. Dan itu kita temukan. Nah ini minimal itu dulu. Ketika teman-teman SMP bekerja di daerah, dia tahu KPKNL itu DJKN itu gitu. Gitu ya. Karena dulu pengalaman kita, saya pengalaman dulu tahun 2018 ketika saya diikutkan dalam kegiatan SMP ini di wali kota ya, di kantor balai kota. Wali kotanya bilang begini, Bu Sukriyah, ini DJKN juga ya katanya. Ketika itu disampaikan, jadi ada rasa kebanggaan juga bagi saya sebagai waktu itu di KPKNL di daerah gitu. Gitu loh Pak. Jadi Bapak gimana nih DJKN KPKNL ini nggak hanya ngurusin lelang, piutang ataupun hanya ngurusin penilaian aset mungkin yang cuman Bapak mau hapus gitu ya. Ternyata ini triliunan miliaran ini ternyata DJKN juga. Nah, waktu itu ada kebanggaan juga bagi saya sebagai insan DJKN di daerah. Nah, mungkin ini mungkin momentum ya teman-teman semua kita memahami juga bahwa segitu besarnya sebenarnya DJKN ini. Jadi dulu niat saya pertama ini membangun di DJKN bagaimana menumbuhkan rasa bangga, rasa memiliki DJKN ini. DJKN ini besar banget gitu ya. Jadi kalau untuk pojok SMP sendiri, teman-teman nggak usah terbebani. Kita learning by doing. Saya belum paham semuanya, SMP ini ada 6. Saya sendiri juga ditanya secara detail, saya juga belum tahu. Tapi saya mengajak semua jajaran Kanwil Aceh, ketika berkomunikasi dengan Pemda, dia butuhnya bangun sekolah, bangun jalan. Itu berarti dia ke PTPII, dia ke SMI ini nanti akhirnya. Nah, kita bawa data itu kan dari daerah. Minimal segitu aja dulu. Ketika dia bicara, saya UMKM-nya ini nggak ngerti apa-apa, harus ada pendidikan. Ini kayak LPI ini. Sampai tataran itu aja udah cukup kita paham gitu. Jadi SMP kita ini ada 6, dia apa aja nih, intinya aja. Nah itu modal mungkin ya Pak Amri, bagaimana kita untuk menjadi penghubung nanti Pak Odi gitu ya. Jadi informasi awal, intinya jangan terbebani dulu ya.
Nanti PII itu gimana itu strukturnya panjang banget kan, jangan itunya yang dibayangkan. Karena itu bukan ranah kita lagi. Bukan ranah kita itu eksekusinya. Ranah kita hanya menyampaikan Bapak Gubernur, Bapak Bupati atau KL, ini ada loh SMP DJKN, unit khusus yang dibuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, untuk meningkatkan perekonomian di daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah. Itu intinya sederhananya seperti itu Pak Odi ya. Jadi ini saya mengajak teman-teman nih ada di 3 kanwil, mungkin nanti akan jadi tim, jangan terbebani dulu. Ini saya banyak yang kenal ini, Pak Istina, Pak Manahan gitu ya, ada Pak Zulfi gitu ya. Ada Bu Marlita nih khususnya yang di Riau-Riau karena saya dulu dari Riau gitu ya. Dari Sumut ya ada Pak Budi, ada Bu Maulina gitu ya. Nah, jadi jangan Pak Mahrum juga. Jadi teman-teman, nanti saya yakin kalau soal berkomunikasi dengan Pemda semuanya kita sudah. Pak Kanwilnya jago-jago tuh. Pak Teddy, Pak Sony, Pak Arik itu udah jagonya komunikasi dengan pemerintah daerah udah. Jadi sebenarnya selama ini seperti yang dibilang Pak Odi tadi, poin kita sebenarnya kita udah jalan juga, udah bersinggungan juga. Cuma karena tidak ada pola yang jelas mungkin ya Pak Odi ya. Nah, mungkin jadi kita agak kurang pede untuk lebih maju melangkahnya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya pojok SMP ini kita semua insan DJKN pun bisa bisa berkontribusi lebih. Toh kita bertemu dengan Pemda kan, Pak Odi menilai, teman-teman menilai, Pak Manahan menilai. Jadi ceritanya nggak hanya penilaian gitu loh. Kan ini nilai habis ini buat dilelang, ini nilai mau dimanfaatkan. Enggak. Dia cerita nih sekolah saya begini, jalan ada begini. Oh itu juga di DJKN ada Pak. Nah gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman, kalau kita ke daerah, itu kita tusinya jadi 5 Pak Odi. Ketika mengenalkan DJKN. Jadi nggak hanya 4 itu, kita tambah 1 investasi. Dan itu sebenarnya kita lihat juga, kita memahami apa yang ada di Distinguished Asset Manager juga. Kita memahami itu kan sudah untuk berapa tahun ya DJKN ke depan. Nah kita berusaha membaca itu, memahaminya, dan mengambil mana nih sebetulnya ke depannya seperti apa. Oke, jadi learning by doing, jangan terbebani itu intinya. Jangan terbebani, ya, bukan menjadi tugas pokok, tapi kita diminta menguatkan peran DJKN di daerah. Karena Bu Menteri juga kita diminta ada nilai tambah dari setiap apa yang kita kerjakan. Nah, jadi mudah-mudahan akan ada rule, pattern seperti apa nanti arahan dari KND buat kita semua di daerah. Kemudian yaitu Pak Odi kalau misalnya ada data di daerah, kita bisa koordinasi dengan teman-teman KND. Saya dapat data ini nih. Ini seperti apa nih? Next-nya seperti apa? Nanti akan ada arahan dari teman-teman KND. Ya, intinya kita hanya penghubung, memaksimalkan fungsi kita di daerah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat, tetap semangat. DJKN bisa, DJKN luar biasa gitu ya, DJKN dinamis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Supriya atas sambutan penutupnya dan arahannya. Mudah-mudahan pojok SMP Kanwil DJKN Aceh ini dapat direplikasi dengan baik oleh kanwil-kanwil di DJKN lainnya, khususnya di Kanwil DJKN Sumut, Kanwil DJKN RSK, dan Kanwil DJKN Lampulu. Aul, satu Aul. Kita yakin mungkin akan lebih baik nanti di 3 kanwil yang ini daripada di kita. Jadi tetap semangat teman-teman. Akan yakin bisa lebih baik di tempat yang baru. Amin ya rabbal alamin, Ibu. Baik, Bapak Ibu semua, tidak terasa sudah 2 jam kita bersama dalam kegiatan siang sampai sore hari ini. Semoga ilmu dan pengetahuan yang disampaikan pada saat penyampaian materi maupun pada saat diskusi dapat diimplementasikan bagi Bapak Ibu dalam mewujudkan pembentukan pojok SMP pada unit kerja masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh Bapak Ibu dan seluruh jajaran pada Kanwil DJKN Sumut, Kanwil DJKN RSK, dan Kanwil DJKN Lampulu apabila selama kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang pas dan berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi selaku MC mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam membawakan acara pada siang sampai sore hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semua. Makasih Ibu. Sama-sama Pak Zulfi. Bu Supriya sehat selalu ya. Amin, amin Pak Zulfi juga. Kang Hardi, apa kabar Kang Hardi? Sehat selalu ya. Pak Zulfi, siapa? Kang Hardi. Pak Odi, kapan main ke Aceh sini? Hah? Pak Budi tuh ajak. Ayo. Nanti ngajak Pak Zulfi kan. Iya tuh. Supriya, ditarik lagi Pak Odi. Pak Odi itu Pak Hadi udah jadi anggota tim penyu dia itu mah. Tim penyu. Pak Odi nyelam di Aceh Pak Odi. Sabang. Ayo. Wah, luar biasa. Ambil sertifikat ya. Mantap. Iya. Luar biasa. Makasih teman-teman ya di Kanwil Aceh. Siap. Terima kasih. Izin live ya, sama-sama Pak Zulfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Pak Odi. Amin. Sehat-sehat dan sering pulang Pak Hardi. Bapak Ibu terima kasih izin live. Bu Molu, terima kasih Bu.